Di antara keempat anakku, hanya Nunuklah yang paling dekat dengan bapaknya. Ia seringkali menemaniku mengantarkan makanan ke makam. Bahkan, ia tak sungkan turun ke bawah, sekedar mengobrol akrab dengan sang bapak. Hingga kini, 16 tahun sudah suamiku terbelenggu di alamnya sendiri. Akulah yang akhirnya berjuang seorang diri menghidupi keempat anak kami. Hampir tak ada lagi harta benda yang tersisa, kecuali luka yang masih perih tertanam di hati. Bahkan, bapaknya meninggal dunia setahun setelah Didi mengalami kegilaan. Ia tak kuat lagi menanggung beban penderitaan akibat perilaku Didi yang meresahkan warga. Yang paling mengenaskan, ibunya kini terlunta-lunta dalam keadaan sakit parah. Satu-satunya kakak Didi tak mau lagi merawat ibunya sendiri. Akulah yang akhirnya turun tangan merawatnya. Bagaimanapun ia telah menjadi ibuku. Sudah 2 bulan ini penyakit stroke-nya semakin parah. Dokter pun sudah angkat tangan, tinggal menunggu waktu katanya. Udah 2 bulan, parahnya itu udah 2 bulan. Sekarang udah Nggak ingat apa-apa, makan juga udah nggak itu, minum cuma sedikit. Untuk menghidupi keempat anak dan ibu mertua, aku bekerja sebagai buruh cuci. Apalagi anak bungsuku masih berusia 8 bulan. Ia perlu susu dan makanan bergizi. Meski hatiku masih belum memaafkan Didi, tapi aku tak begitu saja menelantarkannya. Setiap pagi dan sore, tak lupa aku mengantarkan makanan ke tempat ia dipasung. Kondisi Didi kini semakin lemah, bahkan kedua matanya mengalami kebutaan. Sengaja ia kutempatkan di dalam lubang, agar ia tak kabur dan mengganggu warga lagi. Sebelum disimpan di lubang, ia masih sering kabur dan mengamuk. Di antara keempat anakku, hanya Nunuklah yang paling dekat dengan bapaknya. Ia seringkali menemaniku mengantarkan makanan ke makam. Bahkan, ia tak sungkan turun ke bawah, sekedar mengobrol akrab dengan sang bapak. Memandang suamiku di bawah sana, hampa rasanya. Antara rasa syukur dan sedih bercampur tanpa bentuk. Kini, aku memang terhindar dari sikap kasar suamiku. Tapi sebagai seorang istri, rasa tak tega kadang hinggap juga. Sedihnya lihat itu di bawah di lubang gitu kan, kasihan. tapi juga Ada hikmahnya karena nggak takut lagi gitu, sekarang udah di situ. Entahlah, sampai kapan suamiku akan terkukung dalam lubang tanah ini. Hampir tak ada yang mengharapkan kesembuhannya. Semua orang trauma jika melihat perilaku buruknya. Meski sesekali ada saja sahabat yang datang menyapa. Saat ini, mungkin inilah tempat terbaik bagi suamiku. Walau perih karenanya masih ada, aku tak pernah alpa selipkan doa di antara zikirku. Semoga keadaan ini hanya sementara. Semoga kelak Tuhan masih memberinya kesempatan